Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. USM News kembali hadir menjumpai Anda. Beragam informasi menarik akan kami sajikan untuk Anda selama 30 menit ke depan. Bersama saya Pandu Chandra, berikut USM News selengkapnya. Sebanyak 700 atlet bulu tangkis dari berbagai kota di Indonesia tampil percaya diri di kejuaraan nasional USM Cup ke-16. Hal ini menjadi momentum penting bagi USM dalam keterlibatannya untuk menjaring bakat-bakat berkualitas bagi atlet Indonesia. USM sukses menggelar kejuaraan nasional bulu tangkis. Kejuaraan yang dimulai pada tanggal 21 Agustus ini resmi berakhir pada Sabtu 26 Agustus 2023. Dukungan fasilitas yang diberikan oleh Yayasan Alumni Undip dalam kejuaraan ini turut menjadi poin penting kesuksesan acara ini. Rektor Universitas Semarang Dr. Supari STMT menyatakan bahwa kegiatan ini akan menjadi ajang yang rutin ditunggu bagi kemunculan atlet usia dini. Ajang ini akan menjadi ajang yang rutin ditunggu dan dipersiapkan bagi munculnya atlet-atlet baru sejak usia dini, anak, remaja, SMA, dan mahasiswa tadi. Tingginya partisipasi dari masyarakat untuk USM Cup tahun ini menjadi catatan positif tersendiri bagi penyelenggara. Tercatat lebih dari 700 atlet dari seluruh penjuru Indonesia turut meramaikan kejuaraan nasional bulu tangkis USM Cup 16 ini. Bagus, terus juga fasilitasnya bagus juga, sama lapangannya juga enak. Total ada 22 nomor yang diperlombakan dan dibagi dalam beberapa kategori lomba. Di antaranya kategori usia dini, anak, pemula, remaja SMA, dan universitas. Dalam kegiatan ini turut diberikan apresiasi berupa beasiswa perkuliahan di USM untuk pemenang kategori SMA. USM Cup ini memang akan memberikan beasiswa pada kategori SMA, baik tunggal putra, tunggal putri, ganda putra, ganda campuran, khususnya untuk juara satu. Jadi nanti juara dari masing-masing kategori akan mendapatkan beasiswa untuk kuliah secara gratis di Universitas Semarang. Besar harapan USM Cup dapat menjadi kejuaraan nasional yang memiliki poin di PBSI, sehingga dapat diikuti lebih banyak atlet nasional. Masih seputar kejuaraan nasional USM Cup ke-16, tidak hanya sukses menjadi penyelenggara, USM juga berhasil meraih 2 medali emas di nomor tunggal putri dan ganda putri. Keberhasilan tersebut memberikan kebanggaan tersendiri bagi para atlet yang bertanding. Sebagai tuan rumah dalam kejuaraan nasional bulu tangkis, USM sukses meraih 2 emas dalam gelaran USM Cup 16 2023. 2 medali emas tersebut diraih dari nomor tunggal putri oleh Desima Akmar Syarafina dan ganda putri Jesslyn Serli Kalista beserta Mailisa Dwi Aulia. Kejuaraan yang digelar antar mahasiswa, pelajar, dan kelompok umur USM Cup 16 ini resmi berakhir pada Sabtu 26 Agustus 2023. Tak hanya raih medali emas saja, USM juga menguasai podium tunggal putri ini dengan menguasai podium tunggal putri dengan merebut emas, perak sekaligus perunggu. Perasaannya tadi senang, soalnya kan bisa masuk final dan juara, dan juga lawan teman sendiri. Ya, alhamdulillah senang bisa juara. Di nomor tunggal putri, Desima Akmar Syarafina menang atas Deborah Pungki Cahya Dewi. Dirinya menyatakan bahwa 2 medali yang disabet oleh tim USM sesuai target. All USM Finals juga terjadi di nomor ganda putri yang dimenangkan oleh pasangan Jesslyn Serli Kalista beserta Mailisa Dwi Aulia atas pasangan ganda putri USM lainnya yaitu Deborah Pungki Cahya Dewi beserta Jovika Vandaria Esther. Harapan ke depan ya lebih baik lagi ya Mas, kalau dikirimkan pertandingan-pertandingan itu bakalan juara terus. Amin. Tercatat lebih dari 700 atlet dari seluruh penjuru Indonesia turut meramaikan kejuaraan nasional bulu tangkis USM Cup 16 ini. Total ada 22 nomor yang diperlombakan dan dibagi dalam beberapa kategori lomba. Di antaranya kategori usia dini, anak, pemula,
remaja, SMA, dan universitas. Terwujudnya program Merdeka Belajar Kampus Merdeka tentunya memerlukan peran dari berbagai pihak. Universitas Semarang bersama dengan Universitas Muhammadiyah Surakarta terus berupaya agar mengimplementasikan MBKM tersebut dapat memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk mengasah kemampuan dan minat bakatnya dengan optimal. Universitas Semarang menggelar workshop pengembangan sistem pengakuan SKS dan bisnis proses pengelolaan Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Kegiatan ini diadakan untuk program Institutional Support System, MBKM WSM dan program kompetisi tahun 2023 dengan narasumber Dekan Fakultas Geografi Universitas Muhammadiyah Surakarta. Jadi UMS kita sudah mengembangkan sistem itu sejak 2021. Jadi waktu itu kita mendapatkan hibah PKKM untuk ISS ya selama 2 tahun 2021. Kemudian dikembangkan lagi pada tahun 2022. Ya, salah satunya adalah mengembangkan sistem untuk manajemen dan konversi kegiatan MBKM. Ya. Dekan Fakultas Geografi UMS mengembangkan sistem sejak tahun 2021. Hibah PKKM untuk ISS dikembangkan lagi 2022 dan sistem manajemen untuk konferensi MBKM. Dalam wawancaranya, Jumaji SSI MSc PhD mengungkapkan, workshop ini dapat menjadi media untuk saling berbagi pengalaman bagi pihak UMS dan USM untuk bersinergi dalam kemanfaatan. Saya berharap kegiatan ini bisa menjadi media untuk sharing ya antara UMS dan USM. Ketua Tim PK PM USM Hoyrun Eskom M Engineering menyatakan bahwa program ini bertujuan untuk meningkatkan program MBKM di USM, juga memberikan hak belajar di luar kampus pada mahasiswa USM. Program ini bertujuan tentu untuk peningkatan dan akselerasi program MBKM di Universitas Semarang. Salah satunya adalah untuk memberikan hak belajar di luar kampus kepada mahasiswa Universitas Semarang sebanyak 20 SKS, sekaligus untuk peningkatan sarana prasarana dan peningkatan kualitas dosen sekaligus tenaga kependidikan. Jangan kemana-mana, sesaat lagi kita akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini. Kita juga punya fasilitas olahraga Gelora USM. Di sini kita juga banyak kegiatan-kegiatan mahasiswa loh. Kita juga ada beasiswa loh. Untuk info lebih lanjut, cek di bawah ini ya. Pengen cari tempat kuliah? Buruan gabung di Universitas Semarang, jembatan masa depan Anda. USM Jaya! USM, jembatan masa depan Anda. Perkaya inovasi di Universitas Semarang, mahasiswa Teknik Elektro ciptakan perahu ramah lingkungan dengan memakai sumber energi dari matahari. Mahasiswa Teknik Elektro Universitas Semarang membuat perwarupa perahu ramah lingkungan yang dibuat untuk menyelesaikan tugas akhir. Mengambil tempat implementasi di kawasan wisata religi Makam Syekh Abdullah Muzakir, Desa Bedono, Kecamatan Sayung, Demak. Perahu listrik ini kita implementasi di Desa Bedono, Sayung, Demak. Namanya perahu listrik ini Patrick Semar, itu perahu listrik Universitas Semarang. Perahu listrik yang diberi nama Patrick Semar atau Perahu Listrik Universitas Semarang, diharapkan perahu ini dapat menjadi solusi transportasi wisata dan perahu edukasi bahwa energi matahari bisa dikonversi. Di Desa Bedono ini kebanyakan ojek perahu, yang mana masyarakat sini kan lebih banyak
ngojek perahunya, dan perahu ini bisa jadi sebuah perahu wisata dan perahu edukasi untuk masyarakat daerah sini, bahwa energi matahari itu bisa dikonversi menjadi perahu listrik, agar emisi karbon yang ada baik itu di darat ataupun di laut, salah satu gerakan untuk zero karbon itu kan biar fair itu kan baik di darat itu sudah ada motor listrik, sudah ada mobil listrik. Nah, kita penelitian atau implementasi hilirisasi produk di daerah laut itu menggunakan perahu listrik ini. Perahu listrik yang diberi nama Patrick Semar merupakan hasil modifikasi yang ditenagai mesin listrik. Memiliki baterai dengan kapasitas 300 ampere membuat perahu ini secara efektif dapat mengantar wisatawan 4 kali ketika baterai terisi penuh. Berita selanjutnya, USM TV Semarang sambut baik kunjungan studi universitas terbuka untuk saling menambah wawasan dan pengetahuan dalam meningkatkan kualitas institusi pendidikan serta kapasitas sumber daya yang ada. Tim penyiapan bahan ajar multimedia Universitas Terbuka Pusat melakukan kunjungan studi ke USM TV baru-baru ini. Kunjungan yang dipimpin langsung oleh manajer penyiapan bahan ajar multimedia Chandra Wibawa SSN MDS diterima oleh Direktur USM TV Saiful Hadi Mkom, Manajer Program dan Produksi USM TV Aditya Kukuh Wicaksono SE, Kepala Produksi Irfan Hairul Umam Syah SDS, di studio USM TV lantai 10 Gedung Menara USM Profesor Mulaidi SH. Dalam kunjungannya, Manajer Penyiapan Bahan Ajar dan Multimedia Universitas Terbuka Pusat menyatakan bahwa pihaknya tengah melakukan benchmarking terkait strategi produksi dan penjualan program TV. Kami sekarang sedang melakukan studi banding benchmarking terkait dengan bagaimana strategi produksi program TV, bagaimana cara membawa program TV itu ke arah komersil ya. Televisi yang kami punya dan radio yang kami punya, meskipun kami melakukan menggunakan program streaming ya, bukan menggunakan terestrial, kami bermaksud mencari tahu kira-kira bagaimana strategi-strategi untuk melakukan komersialisasi terutama di bidang broadcasting atau penyiaran. Chandra Wibawa SSN MDS mengungkapkan kepuasannya karena dapat berkunjung ke USM TV. Akan banyak peluang ke depannya untuk menjadi televisi yang baik untuk USM TV. Karena USM TV mempunyai kebebasan yang lebih sehingga ide-ide besar maupun program yang lebih beragam dapat dikembangkan di USM TV. Pihaknya juga berharap USM TV dapat bekerja sama dengan Universitas Terbuka yang ada di Semarang. Kami sangat senang sekali berkunjung di sini dan USM TV sepertinya sangat banyak peluang ke depannya ya untuk menjadi televisi yang bagus, karena USM TV ini tentunya memiliki kebebasan yang lebih, sehingga ide-ide segar ataupun program-program yang lebih hebat itu bisa dikembangkan di USM TV. Dan kami berharap juga mudah-mudahan nanti USM TV yang ada di Semarang ini juga bisa bekerja sama dengan UT Semarang. Sementara itu, Direktur USM TV Saiful Hadi Mkom menyambut baik kunjungan dari UT Pusat ini serta menyampaikan berbagai program yang ada di USM TV mulai dari produksi serta tayangan live serta sejarah USM TV. Dalam upaya berperan aktif untuk membagikan wawasan serta pengetahuan bagi jejaring serta pihak-pihak lainnya, USM TV terbuka dalam menerima kunjungan studi yang dilakukan oleh SMK 3 NU Kaliwungu Kendal. Sebanyak 55 siswa dan 5 guru sekolah menengah kejuruan NU 3 Kaliwungu Kendal melakukan studi lapangan ke USM TV baru-baru ini. Kunjungan yang dipimpin langsung oleh Kepala Sekolah Muhammad Naimuddin MSI ini diterima oleh Manajer Program dan Produksi USM TV Aditya Kukuh Wicaksono SE di ruang telekonferensi Gedung Menara USM, Profesor Mulaidi SH. Muhammad Naimuddin mengatakan bahwa tujuan dari studi lapangan yang dikemas dalam kunjungan industri ini adalah untuk memfasilitasi peserta didik kelas 11 program studi keahlian SMK NU 3 Kaliwungu Kendal untuk melihat dan merasakan secara langsung aktivitas yang diterapkan di dunia industri seprofesi. Harapan kami siswa bisa lebih melihat langsung
pekerjaan-pekerjaan yang nantinya menjadi pekerjaan dari siswa itu. Nah, ini pas sekali di USM TV ini. Di situ ada karena yang kesini adalah jurusan PKJ, kompetensi yang ada tadi sudah ada di USM TV, seperti ada IP tentang server dan sebagainya. Itu adalah kompetensi yang nantinya harus dikuasai oleh PKJ. Dan ini menurut saya sangat pas sekali dengan apa yang kami harapkan untuk berkunjung di USM TV ini. Kepala Sekolah SMK NU 3 Kaliungu Kendal juga mengucapkan terima kasih kepada USM TV karena telah menerima SMK NU 3 Kaliungu Kendal untuk berkunjung ke studio USM TV secara langsung. Bahkan diberikan kesempatan untuk ke ruang Satuan Komunikasi dan Teknologi Informasi dan diberikan penjelasan terkait sistem jaringan internet yang ada di USM. Sementara itu, Manajer Program dan Produksi USM TV Aditya Kukuh Wicaksono menyampaikan berbagai program yang ada di USM TV, mulai dari produksi serta tayangan live serta sejarah USM TV. Aditya Kukuh Wicaksono juga menyampaikan kepada para peserta didik SMK NU 3 Kaliungu Kendal tentang bagaimana tim USM TV mengelola suatu program acara, mulai dari perencanaan, praproduksi, produksi, dan pasca produksi hingga ditayangkan di USM TV. Selain memperdalam wawasan, kuliah umum juga bertujuan untuk membangun kepercayaan diri serta mengembangkan keterampilan mahasiswa. Dalam hal inilah, Himpunan Mahasiswa Jurusan atau HMJ Teknik Sipil Universitas Semarang sepakat menggelar kuliah umum manajemen proyek pembangunan gedung Kemenko 4 IKN. Himpunan Mahasiswa Jurusan Teknik Sipil Universitas Semarang menggelar kuliah umum bertemakan Manajemen Proyek Pembangunan Gedung Kemenko 4 IKN dengan pemateri Project Manager IKN Nusantara Pembangunan Kantor Kemenko Anas Makfuri STMT baru-baru ini di lantai 6 Gedung V USM. Dalam acara tersebut, Ketua Panitia Kuliah Umum Fauzi Slamet Nur Arifin dalam sambutannya melaporkan, peserta dalam kuliah umum ini berjumlah 100 peserta dari mahasiswa aktif jurusan Teknik Sipil, baik kelas pagi maupun kelas sore. Kemudian Kepala Jurusan Teknik Sipil USM Mut Harikalista STMT yang mewakili Dekan Fakultas Teknik berharap di dalam kuliah umum ini, adik-adik mahasiswa dapat mengikuti jejak dari pemateri yang juga alumni dari Teknik Sipil USM. Lebih lanjut dalam materinya, Anas Makfuri STMT mengatakan ada 5 karakteristik proyek konstruksi diantaranya bersifat unik, organisasi, kebutuhan sumber daya yang beragam, waktu mulai sampai dengan selesai sudah ditetapkan, dan volume pekerjaan yang besar. Kemudian Anas Makfuri STMT menjelaskan bahwa manajemen adalah suatu proses pengaturan atau keterlaksanaan untuk mencapai suatu tujuan dengan melibatkan orang lain. Pahami kontrakmu, spesifikasi teknisnya, bill of quantity-nya, kemudian dokumen kontrak yang lain, gambar-gambarnya dipelajari. Setelah itu ada fase namanya engineering dan procurement. Di fase engineering, teman-teman itu harus bisa membuat namanya RPRK. Tetap bersama kami, sesaat lagi kita akan kembali setelah pariwara berikut ini. Hope for an opportunity. Hope for a change. Having the right to dream creates a space of equality for the younger generations who were born with limitations. Every person has a dream, but not all can foster baptism. The genuine desire that springs from the depth of the heart with the hope to wander far, to achieve the ever-growing dreams and enthusiasm. This journey cannot stop at all, since here the future of the country, the motivation in reaching a dream is no longer a worry, but rather something worth fighting for. To gather the willpower in building the nation, striving with great impulses, with a variety of arrows that fly fast. There will always be a goal that deserves tenacity. To understand the enduring struggle, to sincerely wish success for those we love.
having appreciation, in providing a vessel for those who excel. Slowly, but surely, the freedom to pursue education should be given wholeheartedly. Indonesia is a nation with millions of young people eager for knowledge, passionate about accelerating, working for the country, and inspiring as well. Never hesitate to nurture your dreams and to be visionary. To the younger generations, we entrust our future, so erase the differences, and together we collaborate in raising the standard of our education. This is a long journey worth appreciating in terms of opening up possibilities, for giving a purpose to live in. Dengan hati berinovasi membangun negeri. Kunjungan Rektor dan Basar KKN PPM ke-22 digelar oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat. Dihadiri secara langsung oleh Rektor Universitas Semarang, Dr. Supari STMT. Kunjungan dilakukan di 3 kecamatan yang ada di Kota Semarang. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Semarang menggelar kunjungan Rektor dan Bazar KKN PPM 22 pada sesi pertama, yakni di 3 kecamatan di Kota Semarang, diantaranya Mijen, Ngalian, dan Gunung Pati pada Sabtu 5 Agustus 2023. Dalam kunjungannya, Rektor USM Dr. Supari STMT didampingi Wakil Rektor 1 USM, Profesor Dr. Insinyur Sri Budi Wahyuningsih MP, Wakil Rektor 2 USM Dr. Titin Winarti Eskom MM, Wakil Rektor 3 USM Dr. Muhammad Junaidi SHIMH, para dekan fakultas dan jajaran pejabat struktural LPPM USM. Lebih lanjut, Dr. Supari mengatakan dalam sambutannya, KKN pada kali ini sebagai perwujudan tindak lanjut dari KKN sebelumnya. Tetapi apa yang belum sempat dilakukan pada KKN kali ini akan disambung pada KKN berikutnya. Rektor USM menambahkan, Universitas Semarang sudah punya komitmen untuk menjadikan Semarang sebagai laboratoriumnya USM, dan sebaliknya untuk menjadikan USM sebagai unsur dalam meningkatkan kesejahteraan warga Kota Semarang. Kami merasa begitu intensnya menggelorakan bagaimana membangkitkan perekonomian daerah di Kota Semarang. Universitas Semarang, Pak Camat, Pak Dan Ramil, dan Pak Kapolsek sudah punya komitmen untuk menjadikan Semarang sebagai laboratoriumnya USM, dan juga sebaliknya untuk menjadikan USM sebagai unsur untuk peningkatan kesejahteraan warga Kota Semarang. Jadi sudah timbal balik, sudah bekerja sama. Sementara itu, Ketua LPPM USM Profesor Dr. Insinyur Muji Astuti Handayani MT menuturkan, program KKN PPM ini adalah bukti nyata dari mahasiswa USM kepada masyarakat Kota Semarang. Kedepannya, apa yang sudah dilakukan pada setiap program kerja dari mahasiswa KKN bisa bermanfaat untuk masyarakat dan berkelanjutan. Untuk mewujudkan visi dan misi Universitas Semarang dalam menumbuhkan keindonesiaan, USM baru-baru ini mengadakan gelaran seminar wawasan kebangsaan. USM terus berupaya untuk dapat menghasilkan sumber daya insani yang profesional, beradab, dan berkeindonesiaan. Untuk mewujudkan visi misi Universitas Semarang dalam menumbuhkan keindonesiaan, USM baru-baru ini mengadakan gelaran seminar wawasan kebangsaan. USM terus berupaya untuk dapat menghasilkan sumber daya insani yang profesional, beradab, dan berkeindonesiaan. Sesuai dengan visi misi Universitas Semarang bahwa USM akan menghasilkan sumber daya insani yang profesional, beradab, dan berkeindonesiaan, ya. Jadi dengan berkeindonesiaan ini
dalam arti bahwa termasuk mahasiswa lulusan itu akan diciptakan lulusan yang punya adab ya, punya etika, punya attitude, dan bisa membawa nama baik bagi dirinya sendiri dan lembaga, serta bisa berguna bagi bangsanya. Dengan menghadirkan narasumber Wakil Direktur Intelkam Polda Jateng, AKBP Yuniar Arifianto SH SIKMH, dan Direktur Pengkajian Kebijakan PIP Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, Dr. Muhammad Sabri MA. Seminar wawasan kebangsaan yang digelar USM diikuti oleh 3.700 peserta, mengusung tema menumbuhkan wawasan kebangsaan dan moralitas di kalangan mahasiswa. USM membekali mahasiswanya untuk menciptakan lulusan yang berkeindonesiaan. Antusias dari para peserta yang terbagi dalam 400 peserta offline dan 3.300 peserta online, serta inisiasi kuliah wawasan kebangsaan, mendapat apresiasi dari berbagai pihak. Dr. Muhammad Sabri MA berpendapat bahwa kuliah wawasan kebangsaan sangat perlu digelorakan di kampus-kampus. Saya pikir ini satu hal yang strategis ya. Kuliah tentang wawasan kebangsaan memang harus digelorakan di kampus-kampus. Pertama karena memang spirit kebangsaan mengalami proses peredupan di mana-mana, dan kampus sebagai satu proses transformasi sosial memang mestinya menggelorakan spirit itu. Apalagi wawasan ideologi Pancasila menjadi sesuatu yang sangat mutlak, dan bagaimana agar wawasan ideologi Pancasila itu didekati dengan berbagai perspektif. Satu di antaranya adalah perspektif keilmuan. Sebagai apresiasi keikutsertaan, peserta mendapatkan sertifikat pendamping ijazah guna menyelesaikan pendidikan di perguruan tinggi. Menjadi optimisme bagi Universitas Semarang untuk menciptakan lulusan yang berkeindonesiaan. Baik pemirsa, demikian informasi yang dapat kami sajikan. Mengakhiri perjumpaan USM News pada hari ini, saya Pandu Chandra mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Universitas Semarang adalah salah satu perguruan tinggi swasta yang memiliki jumlah mahasiswa terbanyak di kota Semarang. Universitas Semarang atau yang biasa kita kenal dengan sebutan USM memiliki fasilitas yang lengkap seperti gedung menara USM 10 lantai, gedung kuliah yang nyaman, taman USM yang berdekatan dengan food court, gedung parkir yang luas dan nyaman, serta transportasi yang memadai. USM memiliki 16 program studi yang terdiri dari diploma, sarjana, dan magister. Untuk informasi pendaftaran secara online, silakan klik di pmb.usm.ac.id. Universitas Semarang, jembatan masa depan Anda. USM Jaya. Juga punya fasilitas olahraga Gelora USM. Di sini kita juga banyak kegiatan-kegiatan mahasiswa loh. Kita juga ada beasiswa loh. Untuk info lebih lanjut, cek di bawah ini ya. Ingin cari tempat kuliah? Buruan gabung di Universitas Semarang, jembatan masa depan Anda. USM Jaya. USM, jembatan masa depan Anda.